Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online, dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Halo pecinta channel Gus Baraja, sahabatku, saudaraku dimanapun kamu berada. Saya doakan buat kamu yang menonton siaran langsungnya atau live-nya, saya doakan agar Allah berikan ketenangan, kemudian Allah sehatkan dan hatinya didamaikan, serta Allah lancarkan semua urusannya dan rezekinya semakin berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Doa ini juga berlaku buat kamu nanti yang nonton siaran ulangnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa berdamai dengan diri sendiri. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang luka batin. Luka batin itu asal muasalnya dari mana? Dan apa sih sebenarnya luka batin itu? Dan kemudian bagaimana caranya mengatasi luka batin? Oh iya, nanti saya juga akan jelaskan begitu fatalnya luka batin yang terus mengendap di dalam hati untuk masa depanmu. Fatal buat masa depanmu. Tapi tenang, nanti saya juga akan ajarkan kamu bagaimana caranya mengatasi luka batinmu secara bertahap. Sekali lagi semuanya harus by proses ya, tidak ada yang bim salabim, berobat hari ini, berdoa hari ini lalu besok terkabul. Mungkin bisa jadi iya, itu bicara keajaiban, tetapi proses itu tetap selalu akan ada. Sebelum saya mulai materinya atau penjelasannya atau pembahasannya, saya informasikan buat kamu yang ingin mengikuti seminar yang saya adakan, yaitu seminar luka batin, seminar online yang saya adakan tanggal 21 Oktober. Pendaftarannya sudah mulai dibuka, segera daftarkan diri kamu. Kemudian untuk kelas-kelas yang saya adakan termasuk kelas bebas hutang juga, seperti apa informasinya silakan segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi, nanti akan dijelaskan oleh admin di sana. Baik, luka batin, polemik yang sering terjadi dan bahkan terjadi pada hampir semua manusia. Dalam perjalanan hidupnya, yang namanya orang hidup itu gak mungkin lempeng aja ya, lurus aja, enak terus dan damai terus. Tidak mungkin seindah seperti itu. Tetapi pasti ada yang namanya konflik itu ya. Dan itulah yang membuat kita memiliki luka batin. Artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa luka batin adalah konflik yang terjadi, terbangun baik secara sadar maupun tidak di masa lalu. Nah, ngomong-ngomong masa lalu itu kan tidak harus diasumsikan dulu banget. Tapi masa lalu itu bisa baru kemarin. Dan menimbulkan rasa atau masih memiliki rasa yang membekas di dalam diri, di dalam hati. Kan luka batin, jadi di hati ya. Nah, itu terjadi sebab apa? Sebab konflik, tadi sudah terjawab. Kemudian pada siapa? Pada orang-orang terdekat. Baik dirasakan secara langsung, secara pribadi,
ataupun dirasakan oleh orang lain, orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita sayang yang pernah disakiti. Dan itu dilihat, didengar, dirasa menjadi sebuah informasi atau data di dalam bawah sadar kita. Kita memiliki data kesedihan, data kekerasan, data kebencian. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa luka batin itu ada, selain tadi adanya konflik ya. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, coba cross check di dalam hatimu. Benarkah kamu aman dari luka batin? Saya berikan contoh sederhana, mungkin ada sepasang orang tua atau orang tuamu, ayah atau ibumu, yang hubungannya kurang baik. Terjadi sebuah konflik antara mereka berdua dan kamu melihatnya. Lebih-lebih yang ada kekerasan yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasa. Kekerasan tersebut biasanya dari ayah kepada ibu, ataupun bulian atau hinaan dari ibu kepada bapak. Itu bisa saja terjadi sebenarnya. Nah, ketika kita melihatnya, kita pasti akan membela salah satunya. Yang kita bela pasti yang paling dekat dengan kita. Padahal kita tidak tahu persis pokok permasalahan mereka apa. Entah kenapa kita berpihak dari salah satunya. Jika kamu berpihak pada ibu, bawah sadarmu akan menyalahkan bapak dan tidak suka dengan karakternya bapak. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu menyayangi ayahmu, otomatis kamu akan membela ayahmu dan kamu mulai timbul rasa tidak suka atas perlakuan ibumu terhadap ayahmu. Contohnya seperti itu kurang lebih, atau mungkin contoh saya ini sedang terjadi pada kamu. Nah, ketika kita melihat, mendengar, merasakan kekerasan tersebut, itu menjadi data, menjadi informasi di dalam bawah sadar. Itulah yang berpotensi menarik kejadian-kejadian negatif di masa yang akan datang. Karena tidak mungkin yang namanya energi positif itu kamu tarik dengan energi negatif, sangat tidak mungkin. Tapi saya yakin banyak orang yang sedang berusaha untuk mengatasi luka batinnya, dan semoga penjelasan saya benar-benar bisa bermanfaat buat kamu. Nah, fatalnya untuk masa depan kita, ya kita sulit untuk bahagia. Karena memang bahagia dan kesedihan itu dua hal yang berbeda, ibarat barat dan timur tidak mungkin ketemu. Tidak mungkin bisa disinkronkan. Bahkan saya dulu pernah mengatakan, tidak akan ada kebaikan yang terbangun dengan baik di bawah penderitaan orang lain atau di atas penderitaan orang lain. Tidak akan pernah bisa. Nah, efeknya ketika kita terus larut dalam kesedihan, memiliki luka batin itu, anehnya ya, bagi saya tidak aneh, bagi kalian mungkin aneh. Sekarang cross check, silakan dicek pada dirimu sendiri dan pada kejadian yang ada di sekitarmu. Justru itu menarik atau datang banyak kejadian negatif dalam kehidupan kamu. Sekarang saya akan lebih urut menjelaskannya. Orang tua kita punya luka batin, punya konflik. Kita menyaksikannya. Kita tidak suka pada salah satunya karena membela salah satunya. Entah kenapa hari ini buat kamu yang merasa punya suami atau punya istri dengan kasus yang sama, ternyata pasanganmu karakternya beda tipis dengan orang yang tidak kamu sukai, katakanlah ayahmu karena sudah berbuat keras kepada ibumu. Itu terjadi saja. Semakin ahad di sini, ada sebagian orang yang sangat saya yakini ini terjadi pada saya, Gus. Hati kalian akan mengatakan seperti itu. Itu lumrah sebenarnya, umum. Tetapi yang tidak umum adalah masih banyak yang belum tahu betapa fatalnya kita menyimpan luka batin itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya dan apakah benar-benar bisa dirubah pasangan saya yang tadinya saya tidak suka pada salah satu karakter dari orang tua saya? Jawaban saya bisa. Sangat bisa. Memang butuh waktu. Gak mungkin karena saya tidak suka atau karena saya menyesal menikahi istri saya atau suami saya, katakanlah seperti itu jika kamu perempuan, hanya karena kebencian. Tidak mungkin saya membuangnya atau berpisah dengannya hanya gara-gara hal-hal seperti ini. Lantas bagaimana? Sementara saya juga tidak kuat dengan kondisi yang ada saat ini. Ya yang jelas
Belajarlah untuk memaafkan mereka. Mereka yang saya maksud adalah orang tuamu yang kamu tidak sukai. Jadi saya ini tipe orang yang mau menyelesaikan itu dari akarnya. Kebanyakan mungkin channel YouTube yang lainnya akan menyarankan untuk memaafkan pasanganmu. Tapi buat saya, agar satu kali berbuat, satu kali penyembuhan, tetapi efeknya akan terus baik dan berefek juga pada orang-orang di sekitar, yaitu pasangan. Tarik lagi, benci kepada ayah karena keras kepada ibu. Benci kepada ibu karena terlalu keras kepada ayah. Yang kamu benci, maafkan. Nah, bagian maaf ini yang sebenarnya sampai detik ini juga masih menjadi polemik. Bagaimana sebenarnya yang disebutkan memaafkan? Memaafkan itu bukan melupakan. Pikiran manusia tidak pernah Allah desain untuk melupakan satu perkara. Kalau saya analogikan mungkin ya, setiap dari kamu mungkin pernah jatuh, lalu ada bekas lukanya. Saat baru-baru sangat pedih, ya sangat perih itu luka. Lalu kamu berusaha untuk mengobatinya, sampai pada akhirnya sudah terobati, kering luka itu, sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Pertanyaan sederhana saya, bekas lukanya hilang atau masih ada? Kita sepakat bekasnya tetap ada, tetapi rasa atau lukanya sudah tidak berasa. Memaafkan tentang luka batin bukan melupakan. Tetapi sekali waktu saat Anda mengingat kejadian tersebut yang tidak kamu sukai, tetapi kamu sudah tidak merasakan apa-apa, saya berani pastikan bahwa kamu sudah tidak lagi memiliki luka batin. Tetapi jika kamu mengingat satu momentum yang menurut kamu tidak suka, enak ngelihatnya, sedih rasanya, lalu masih berefek atau masih kamu rasakan sedihnya, sakitnya, bencinya, dendamnya, maka fix kamu belum mengatasi dengan baik luka batin yang kamu miliki. Nah, ada juga yang bertanya ke saya, mungkin ini agak sedikit ekstrim jawaban saya mungkin, atau mungkin banyak berbeda dengan praktisi yang lainnya. Apakah pasti orang memiliki luka batin itu tidak akan menemukan kesuksesan? Enggak juga pasti sebenarnya. Saya coba netral dulu dari sisi spiritualnya ya. Enggak juga. Mereka yang saya katakan fatal tidak bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang jika mereka terus larut dan sebenarnya hatinya masih berada di masa lalunya. Secara fisik dia ada di masa depan, masa saat ini, dan terus berjalan untuk masa depan. Tetapi secara batinia, secara hati, dia masih ada di masa lalunya, karena rasa sakitnya itu masih sangat bisa dirasakan. Tetapi ada juga orang yang punya luka batin hidupnya sukses. Pendapat saya ya, menurut saya pribadi, hemat saya, mereka yang punya luka batin kenapa bisa sukses? Karena mereka menyikapi luka batinnya tidak dengan kebencian, tetapi dengan semangat, dengan ambisi atau keinginan untuk membuktikan bahwa saya tidak sesuai dengan mereka pikirkan. Jadi orang yang punya luka batin kemudian bisa sukses. Dia fokus pada perbaikan. Lukanya masih ada, tetapi tidak dia larut di dalamnya. Tidak terlalu baper, tidak terlalu maksimal dalam merasakan luka batinnya, tetapi malah fokus untuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Maka dia sangat berpotensi juga untuk sukses. Ya, kalau dikatakan luka batin ini bab mindset atau perkara mindset, ada benarnya juga, tetapi persentasenya kecil. Jadi luka batin ini bab rasa. Apapun yang kamu rasakan itulah yang kamu dapat. Entah kenapa itu terjadi saja. Nah, kadangkala ada pertanyaan, Gus, ada gak sih cara instan untuk mengobati luka batin? Ya, saya akan terus memberikan harapan, dalam artian berharap kepada Allah bahwa semua yang kamu inginkan, baik itu negatif ataupun positif, itu bisa banget kamu dapatkan. Jadi kalau tanya jalan pintasnya bagaimana caranya mengobati luka batin,
Tetap pintu pertama adalah membangun sebuah kesadaran. Sadar bahwa saya memiliki luka batin, kamu memiliki luka batin. Dan kamu sadar betul bahwa luka batin itu dapat atau mampu menghalangi dirimu menjadi manusia yang mudah berkembang atau lebih produktif, lebih kreatif. Itu akan terhalangi. Sadar dulu. Sadari dulu efeknya. Kemudian kefatalan tadi yang saya jelaskan, itu sadari dulu. Jika jika sudah, iya, saya menyadari bahwa ini fatal buat saya. Ini poin pertama, pintu pertama yang sudah bisa kamu lalui. Lalu yang berikutnya, mulailah untuk memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, semua komponen untuk memperbaiki diri kamu sudah lakukan. Saya yakin kebencian, dendam, sedih itu semuanya akan terkikis dengan sendirinya. Meskipun ini belum teratasi secara total, tetapi tetap ini akan bertahap, semuanya akan selesai. Jadi bisa apa tidak luka batin itu sembuh? Sangat bisa, sangat bisa. Kalau kamu tanya lagi, jalan pintasnya dong Om, jalan pintasnya dong Gus. Jalan pintasnya satu, yaitu terapi. Nah, di dalam terapi itu semua komponen terlibat di sana. Membangun sebuah kesadaran, kemudian injek sugesti yang positif, dibuka cara pandangnya, melihat dunia dari sisi yang berbeda. Diajarkan juga bagaimana caranya mencintai diri sendiri dan mencintai orang yang pernah menyakiti. Konteks cintanya berbeda ya. Bukan cinta seperti layaknya kamu cinta pada pasanganmu. Cinta yang saya maksud adalah memahami dan memaklumi serta membiarkan itu semua terjadi. Jadi banyak pintu bagaimana caranya mengatasi luka batin, banyak cara. Tetapi bukan itu poinnya. Orang bisa itu karena dia mau. Karena hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Selama kamu mau berubah, selama kamu mau memperbaiki diri, semua itu pasti ada jawabannya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Al-Fakir Ad-Dhaifillah Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.